Ya ayyuhallazina amanu, ya. Perbanyaklah menyebut nama Allah dengan zikran katsira. Surat Al-Ahzab ayat 41. Ya allazina amanu zkurullaha zikran katsira. Karena di ayat lain dikatakan, ingatlah Allah la'allakum tuflihun, supaya kamu beruntung. Di ayat lain, wala dzikrullahi akbar, sungguh jika engkau menyebut nama Allah, tentu itu lebih besar. Maka orang-orang yang besar hatinya, besar semangatnya, besar ma'rifatnya, besar natijah kolbunya, jika di kolbunya ada nama Allah. Orang-orang dulu itu ilmunya gak banyak, yang banyak itu di kolbunya Allah. Ilmu mereka biasa-biasa aja, tapi rajin memasukkan nama Allah di dalam kolbunya. Maka imam-imam terdahulu dengan ilmunya sederhana, dengan kemampuan mereka yang tidak bisa mengambil ilmu dari banyak tempat, mereka kemudian bisa dibaca karya sampai hari ini karena di kolbunya ada nama Allah. Ketika dia nulis kitab, itu torehan nama Allah ada dalam tinta-tintanya. Sekarang di handphone kita ada kitab hadis, di Google ada kitab-kitab tasawuf, di aplikasi ada semua kitab. Yang kurang apa? Nama Allah, ya, nama Allah di kalbu yang kurang. Maka jika ingin engkau besar, besarkanlah namanya. Jika ingin ilmumu besar, maka menumpanglah dalam kebesarannya. Jika ingin berjiwa besar, maka habiskanlah besarmu dalam besarnya. Wala dzikrullahi akbar, sungguh menyebut nama Allah itu besar. Kalau sudah begitu, la khaufun alaihim, baru jadi wali Allah. Ala inna awliya Allah la khaufun alaihim walahum yahzanun. Itulah wali Allah. Jadi untuk menjadi wali Allah, kenali dia, sebut namanya, ingat dia, pasti jadi kekasihnya. Udah gitu aja mudahnya ya. Jadi modal pertamanya apa? Kenal dulu. Jangan zikir dulu. Kalau zikir dulu, zikirnya jadi berat. Nanti disuruh khalwat sama Syekh Hendra, apa yang terjadi? Ya 70.000, kapan selesainya? Ya puasa Daud, kapan kawinnya? Gitu nanti. Ya, begitulah terus. Tapi kalau kita ajarkan dulu siapa yang kamu sebut tuh, ini loh Allah. Siapa Allah? Jelaskan namanya, jelaskan sifatnya, jelaskan perbuatannya. Cukup 3 itu dulu. Jelaskan rahasia-rahasia ini, maka si hamba akan gemetaran menyebut namanya. Contohnya gini, saya bilang, habis ini bakal datang loh Jenderal Bintang 3. Pasti pada tegang. Orangnya belum datang, zatnya belum datang, tapi kita sebutkan karakter-karakternya. Karakter itu bahasa Arab sifat. Ntar lo habis ini datang Jenderal Bintang 3 sarungan. Pada takjub gak? Jenderal Bintang 3 bawain kitab Pak Kiai. Heran gak? Tambah takjub kita. Ini contoh aja Pak. Itu baru kita contohin makhluk. Gimana contohin Khalik? Ya, walillahil masalul a'la. Allah itu punya contoh yang lebih hebat. Jika ke makhluk aja begitu, masa ke Allah tidak? Maka supaya talqin zikir bermakna, ajarkan siapa yang akan disebut-sebut dalam talqin. Maka murid akan gregetan, bukan gregetan lagi ya. Dia nggak sabaran mau ditalqin itu. Dia nggak sabar untuk menelan nama Allah itu masuk ke dalam kolbunya. Karena kolbu makanannya cuma satu, asma'ullah, nama-nama Allah. Jadi jangan pernah masukkan nama kekasih makhluk di kolbu. Kolbu kita gelisah. Gimana gak gelisah? Kalau ditinggal, kita mikir, terdigoda orang, ya nggak? Ntar dia begini, ntar dia begitu. Kalau kolbu ini kamu masukkan nama kekasih. Apalagi kayak saya ini Pak. Tiap hari ketemu jamaah, laki perempuan. Itu yang di rumah cemas itu Pak. Pasti cemas dia.
kalau dia naruh nama saya di kolbunya. Tapi kalau dia naruh nama Allah di kolbunya, dia akan mengatakan, aku titipkan engkau kepada Allah. Selesai. Ya. Pesantren sebesar ini, pandemi, banyak kok yang oleng, benar gak? Tapi kalau kita ngomong, ya Allah, ini kan amanah dari engkau. Mereka kan hamba-hamba engkau juga, ya Allah. Bismillah, kami jalan dengan namamu. Kami jalan dengan jaminanmu. Kami jalan dengan keindahan-keindahanmu. Pasti nyaman aja kerja tuh, ya. Kita ini kan cuma dapat amanah, tapi ini amanah sudah gede sekali nih Kiai. Kami di Jakarta itu jangan dibayangkan besar. Kami di sana dapat ruko kecil aja udah syukur. Karena satu ruko harganya 2-3 M Kiai. 2-3 M udah dapat berapa bangunan di sini? 12. Kalau antum ke Ribat itu ruko 3 lantai doang. Maka kita futuh. Kita buat pengajian al-Badr. Ya, ada alhamdulillah orang-orang muhsinin, orang baik, dia mau tempatnya diberkati dengan ngaji. Ntar ada lagi bagian mana, susah di tengah kota. Sekarang pesantren udah gede-gede, adem lagi ya. Kami di Jakarta tiap minggu, tiap bulan cari keheningan di puncak. Apa yang terjadi? Kita kira kita doang yang begitu, ternyata tetangga sebelah juga sama. Ketika keluar tol, antri 4 jam. Akhirnya mau ngelihat apa? Wisata macet. Ke Bogor malah dapat macet. Di sini macet cuma 5 menit, ngeluhnya panjang sekali ya. Emang nggak biasa macet kita di sini. Bersyukurlah kepada Allah. Sebanyak ini fasilitas. Kami di sana kesusahan kami cari tempat. Nyari tanah 2.000 aja susah. Nyari tanah 4.000 apalagi, 10.000 apalagi, susah untuk bikin majelis. Saya lagi nyari yang nggak jauh-jauh dari Jakarta Selatan, Tangerang Selatan atau Parung itu. Susah Pak nyarinya. Yang benar-benar mau ngelepas itu. Kenapa? Hubud dunia. Orang seneng sama tanah, para tanah nggak dibawa, mati. Tadi ada yang nanya di Musola Al-Ikhlas, gimana biar mudah pulang? Kita biar kalau ngerantau, saya nih ngerantau, beli kitab banyak, supaya mudah pulang gimana? Kirim dulu paketnya, jangan bawa paket saat pulang. Koper kita 15, gimana mau pulang Pak? Kirim dulu pulang. Ketika kita berwakaf, bersedekah, itu sama dengan mengirim pulang. No, yang punya tanah nganggur. Di sini di Palembang banyak kiai-kiai butuh tanah, kasih mereka. Ya, nggak usah dipikirin warisan ke anaknya. Lah sama kiai kok seuzon. Ya, sama kiai aja. Gimana sama yang lain nih?